Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi dengan judul Fiqh Mawaris dengan anggota kelompok 13. Yang pertama saya sendiri, Afra Nafisah, NIM 2032000001, dan rekan saya Dwi Faidatul Khairiyah, NIM 2032000030. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama mengenai pengertian mawaris. Secara etimologi, lafadz faraid adalah bentuk jamak dari faridah, sesuatu yang diwajibkan. Diambil dari kata al-fardu, kewajiban, yang memiliki makna etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata al-fardu memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah al-wajibu, wajib, al-qot'u, ketetapan atau kepastian, dan al-inzalu, menurunkan. Dan dinamakan al-fardu sebagai fardan karena ada karakteristik dari ilmu tersebut yang langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara secara terminologi, ilmu faraid memiliki beberapa definisi, yaitu yang pertama, ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua, ilmu tentang aturan dan peraturan dari fikih dan hisab atau hitungan yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu faraid atau ilmu mawaris yaitu ilmu yang diambil dari Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama, dan ijtihad ulama untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, dan mengetahui kadar bagian setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya. Selanjutnya, penjelasan kedua yaitu dasar hukum mawaris. Sumber-sumber hukum ilmu faraid adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijma' para sahabat, dan ijtihad para sahabat pada sebagian kasus waris, seperti kasus kewarisan kakek bersama saudara, sepertiga dari sisa untuk ibu setelah diambil oleh salah seorang dari suami atau istri pada masalah umariyatain, kewarisan zawil arham, dan lainnya dari masalah-masalah yang telah diijtihadkan oleh para sahabat. Pembahasan selanjutnya yaitu ketentuan mawaris dalam Islam. Yang pertama, ahli waris. Ahli waris adalah seseorang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan antara ahli waris dan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan atau harta peninggalan. Ahli waris yang dimaksudkan adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, hukum dan syarat mendapatkan warisan. Hukum waris. Hukum waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, di mana bagian harta waris tidak akan didapatkan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada 3, yaitu yang pertama al-muwaris atau pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia baik secara hakiki sebenarnya maupun hukmi, suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim, seperti mafqud, orang yang hilang. Kedua, al-waris atau ahli waris, yaitu orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan warisan meskipun keberadaannya masih dalam kandungan atau orang yang hilang. Dan yang ketiga, al-maurus, harta warisan, yaitu harta benda yang menjadi warisan, termasuk juga harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak kisos atau perdata, hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian. Syarat waris. Syarat waris adalah sesuatu yang karena ketidakadaannya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada 3, yaitu yang pertama, meninggalnya pewaris. Kedua, hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara hakiki atau hukmi. Dan yang ketiga, mengetahui sebab menerimanya warisan
atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya, atau mengetahui seluk-beluk pembagian harta warisan. Apakah menjadi ahli waris karena hubungan pernikahan, hubungan darah, atau walak pemerdekaan budak. Ahli waris harus diketahui pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagiannya, serta hajib atau yang menghalang, dan mahjub terhalang untuk mendapatkan warisan. Selanjutnya, sebab-sebab mendapatkan warisan. Yang pertama, pernikahan. Pernikahan dengan menggunakan akad yang sah merupakan sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri, meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan badan dan berkholwat atau tinggal berdua. Barang siapa yang akad tanpa ada wali, maka ini adalah nikah batil atau tidak sah karena tidak memenuhi salah satu dari hukum rukun nikah. Begitu juga orang yang menikahi mahramnya dan orang yang menikahi perempuan lebih dari 4. Semua bentuk pernikahan ini tidak bisa menjadi sebab untuk bisa saling mewarisi antara suami dan istri. Yang kedua, qorabah atau kekerabatan. Hubungan qorabah atau disebut juga hubungan nasab atau darah, yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran atau keturunan, baik yang dekat maupun jauh. Hubungan nasab ini mencakup anak keturunan pewaris, furu' al-waris, kedua orang tua pewaris atau ushul al-waris, saudara-saudara pewaris atau hawashi, baik laki-laki, perempuan yang sekandung, seayah atau seibu, paman pewaris, umumah, baik paman kandung atau seayah maupun anak laki-laki dari keduanya, serta pemerdeka budak atau walak, laki-laki atau perempuan, atau dengan sebab ram atau zawil arham. Yang ketiga, walak atau memerdekakan budak. Walak yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau perempuan. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, maka hartanya diwariskan kepada yang memerdekakannya. Sebab-sebab tidak mendapatkan warisan. Yang pertama yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris. Yang kedua, perbedaan agama. Karena orang Islam tidak menjadi ahli waris orang kafir dan sebaliknya, orang kafir tidak akan menjadi ahli waris dari orang Islam. Yang ketiga yaitu perbudakan. Karena orang yang belum merdeka tidak memiliki hak untuk mewarisi. Yang keempat, perzinaan, yaitu seorang anak yang terlahir dari hasil zina. Yang kelima, li'an, adalah pernyataan yang bersifat tuduhan dari seorang suami kepada istrinya bahwa istrinya telah berzina. Ketentuan pembagian harta warisan. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi menjadi 2 macam, yaitu ahli waris zawil furud yang bagiannya telah ditentukan dan ahli waris asobah yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Yang pertama, ahli waris zawil furud. Ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan yang telah diatur oleh Allah dalam surah An-Nisa dengan pembagian menjadi 6 kelompok. Penjelasannya yaitu yang pertama, mendapatkan bagian setengah, yaitu suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak sendirian. Yang kedua yaitu bagian seperempat. Yang mendapatkan bagian seperempat yaitu suami jika tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, istri. Bagian yang ketiga yaitu bagian 1/8. Yang berhak mendapatkan bagian 1/8 yaitu istri jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Bagian yang ketiga yaitu bagian 2/3, yaitu 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan atau lebih, 2 saudara perempuan sekandung atau lebih, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih. Bagian 1/3 yaitu ibu, 2 saudara seibu atau lebih, kakek. Lalu bagian 1/6 yaitu ibu, nenek, bapak, kakek, saudara seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sebapak. Ahli waris asobah.
Ahli waris asobah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6, tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Ahli waris asobah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris lainnya, atau tidak mendapatkan apa-apa jika harta warisan tidak tersisa. Ahli waris asobah terbagi menjadi dua, yaitu ahli waris asobah bin nasab atau karena hubungan nasab, dan asobah bisabab atau karena sebab. Asobah bin nasab atau hubungan nasab terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama asobah bin nafsi, yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan mu'tik yang memerdekakan budak. Yang kedua yaitu asobah bil ghair atau ahli waris yang semuanya dari kelompok wanita. Dinamakan asobah bil ghair karena hak asobah keempat wanita itu bukanlah karena kedekatan kerabatan mereka dengan pewaris, tetapi karena adanya asobah lain atau asobah bin nafsi. Yang ketiga yaitu asobah ma'al ghair, yaitu mereka adalah saudara perempuan sekandung satu orang atau lebih dan saudara perempuan seayah satu orang atau lebih. Pembagian asobah yang kedua yaitu asobah bisabab atau karena sebab, yaitu yang termasuk asobah bisabab atau karena sebab adalah orang-orang yang membebaskan budak, baik laki-laki atau perempuan. Manfaat dari hukum mawaris yang pertama yaitu terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Keadilan yang telah diterapkan mencegah munculnya berbagai konflik dalam keluarga yang dapat berujung pada tragedi pertumpahan darah. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.